Halo Oke. teman-teman sahabat pinggir, catatan pinggir bersama saya kembali lagi dan saya sudah bersama seorang rekan saya yang tamu dan rekan saya. Tamu ini adalah orang yang sangat luar biasa banget dan dia sudah menerbitkan buku, bisa perjalanan hidupnya juga menginspiratif. Selamat datang Mas Willy atau Coach Willy. Gue manggilnya Oh, apa nih? yang nyaman apa? Ya, Aduh nyaman apa? Jeng Willy. boleh pakai Mas Willy Oh aja. Mas Willy, Mas Willy. Enak ya. Mas Willy, terima kasih banget udah bisa datang di Catatan Pinggir. Kita melakukan ini secara virtual di podcast Catatan Pinggir dan bisa didengarkan di berbagai macam platform termasuk Spotify, kemudian iTunes dan juga Google Podcast. Wow. Nah, Coach Willy. Ya. Mas Willy, Coach Willy. Coach Mas Willy atau Mas Coach Willy. Atau Coach Willy aja deh, karena branding. Coach Willy ya. Brandingnya Coach Willy ya. Merah memang part of branding gitu ya. Warna merah ya. Kalau Coach branding tuh brandingnya warna merah ya. Terinspirasi dari, jadi gini, menarik Mas Henry. Kalau kita bicara mengenai psikologi selling ya, warna yang kita sukain itu sebenarnya menurut statistik itu dipengaruhi oleh emosional kita dalam perjalanan hidup. Nah, perjalanan hidupnya warna merah karena perusahaan tempat saya bekerja tuh unsurnya kalau nggak merah orange dan harus itu ya, nggak boleh warna yang beda-beda. Suka warna merah. Oke, nanti pindah juga harus kalau pindah juga harus warna merah, nggak boleh nggak merah. Oke, nanti kita lanjut bicara masalah warna merah di 2000 malam juga nih. Mau nggak? Oke, Mas Coach Willy sudah ngapain aja hari ini? Hari ini sengaja saya mempersiapkan diri buat ketemu sahabat lama saya, namanya Mas Henry, yang saya kenal banget dulu di perusahaan lama. Kita pernah satu kantor dan beliau itu, Mas Henry ini well structured banget gitu. Jadi saya pagi ini mempersiapkan diri sama beliau, mau ketemu nih ya virtual, makannya sengaja yang nggak pedes-pedes. Jadi hari ini olahraga ringan, mempersiapkan diri, happy dulu supaya bisa pede ngobrol sama salah satu sahabat saya, lama banget nggak ketemu. Dan kalau bicara masalah customer service nih, Mas Henry ini luar biasa banget loh. Banyak panah-panah. Kalau saya sebutnya Mas Henry ini kalau well structured ada 3 pasti, ada 3 kata kunci atau ada 3 gitu ya. Panah cinta, cinta dan cinta. Nah, intinya itu hari ini happy banget, persiapan aja dan memang sengaja kosongin jadwal. Diminta beliau mungkin udah sebulan kali ya baru bisa. Iya udah lama banget gue menghubungi Coach Willy mungkin sudah 3 tahun yang lalu. Maksudnya selalu di-maintain, Coach Willy selalu di-maintain. Oh gitu. Di-maintain, kemudian kita telepon lagi kan, melihat perkembangan dan tingkah lakunya yang sangat luar biasa, jadi terinspiratif. Oke, this is someone that I need to bring on to Catatan Pinggir. Kita di luar topik sedikit, bro. Masih inget gak waktu kita karyawan ya? Kalau ada yang nelpon, biasanya diangkat, bro nanti gue telepon balik ya. Ya sorry lagi penting. Dan percayalah 99% itu nggak akan telepon balik, bener kan? Oh iya. Iya, dimin aja. Tapi kalau sekarang ada yang nelpon langsung diangkat. Jika saya jadi wah ini peluang bisnis nih. Ternyata yang nelpon ini juga jualan asuransi. Kartu tanda apa namanya? PA. Halo, dengan Pak Henry, nama lengkap gitu ya, atau Willy Premadi biasanya nawarin. Ya itulah bedanya ya. Sekarang sih alhamdulillah udah beberapa bulan murni menjalankan profesi sebagai business coach, Mas Henry. Alhamdulillah, luar biasa. Ini ngomong-ngomong jadi apa, business coach berarti ya? Ya. Nah, business coach itu apaan sih? Oh oke. Jadi gini, kita bicara masalah coaching ya. Kalau by definition ya, itu adalah unlock potensialnya seseorang
itu menggali dari dalam, jadi dari in ke out. Itu definisi coach. Namun kalau kita ngelihat, saya pakai metafora bela diri ya. Kalau bela diri itu sebenarnya seorang coach, nggak ketahuan angkatannya nih, Chongli, pasti tahu Bloodsport. Nah ibaratnya ya, saya mau lawan Chongli gitu ya. Saya kalau coach itu pakai jurusnya Jujitsu. Artinya apa? Kalau nggak diserang nggak boleh lawan. Ya, itu murni definisi coach. Jadi by definition kalau seorang misalnya di kantor gitu ya, dia sudah berlatih coaching gitu ya, mau mengcoach anak buahnya, yang dilakukan simply adalah bertanya. Namun banyak kan orang kalau udah ikut coaching jadinya adalah ngobrol dan memerintah, itu jadinya telling atau disebut mentoring. Jadi gitu ya by definition dulu ya. Saya belajar dari Mas Henry, emang kalau ditanya dijelasin dulu dari zaman Pithecanthropus erectus gitu ya. Jadi saya mau jelasin coach ini bisnis itu apa, coach itu apa. Mohon izin agak panjang nih ceritanya. Jadi gini, kalau bicara coach, sebenarnya tugas kita adalah menggali atau bertanya kepada entah itu UKM atau itu misalnya ada pelaku bisnis, misalnya ada orang yang jualan martabak aja, itu kita tanya motivasinya dan how to-nya, itu caranya nggak dari kita. Itu by definition. Dan itu memang harus mengambil sertifikasinya teman-teman, mengambil sertifikasi coach. Kemudian saya juga ambil sertifikasi dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Memang fokus di pengembangan bisnis. Dan aplikasinya tidak hanya buat bisnis sebenarnya. Karena kan bicara bisnis itu menemukan marketnya gimana, dan si pemilik bisnis terutama business owner sebenarnya apakah cukup bangun tidur, cari uang, cari makan, terus lalu meninggal. Why-nya ngapain? What are you doing here in this world? Why? It makes you wake up in the morning, terus saya lagi apa nih di dunia? Nah itu tujuannya coach itu lebih dari sekedar cari bisnis dan menggali why. Nah why ini agak panjang menjelaskannya. Hanya by practical ya, Mas Henry yang senyumnya manis banget nih langsung. Wow. Hanya dalam prakteknya tidak sesederhana itu. Bayangkan kalau kita nguasain bela diri, cuman menguasai jujitsu. Sementara di dunia pertarungan saat ini MMA gitu ya, jujitsu harus kuasain juga sama karate, taekwondo. Dan pernah saya dapat customer ya, gini Mas Henry, Coach Willy, ya saya to the point deh. Jangan nanya-nanya ke saya ya. Saya udah tahu coach hobinya nanya-nanya. Ada ide apa? Udah ceritain aja. Kalau enggak kita nggak pakai jasa sama Coach Willy. Udah pusing that's banget. Nah, ini that's the thing. Nah akhirnya nggak bisa. Akhirnya kita ya udah saya kasih jurus karate lah. That's the definition. Kita bicara definisi. Apa practically? Dan saya lebih suka practically. Banyak orang yang bicara coach dan lain. Dan ujung-ujungnya sebenarnya beberapa ya mungkin di atas 50% itu customer saya dan pelatihan yang saya selenggarakan tuh lebih ke sales coach jatuhnya. Itu Pak Henry. Okay. Jadi sales coach itu kita sebenarnya menggali in practical ya, mentoring juga, sharing juga, consulting juga, training juga, semuanya campuran. Oke. Ini menarik. Bicara tentang coach ya. Jadi Coach Willy. Ya. Tadi ada satu take point saya adalah begitu ketemu satu customer bilang, you tell me what to do lah, don't ask me too much gitu ya. Ini kan kalau bicara coach ini, lo pernah ingat nggak? Coach Willy pernah ingat nggak? Pada saat Coach Willy punya anak buah, kalau ditanya anak buahnya pasti sebel. Ya nggak? Padahal niat kita mungkin nge-coach gitu kan, nge-coach. Tapi, aduh bos gue nanya mulu nih apaan sih? Gitu. Ribet banget sih, getokin aja. Ribet banget sih nanya, iya gitu. Lu you tell me what to do lah. So I will do what you want gitu kan. Yeah. Tapi ya artinya kan satu proses tidak bisa dijalankan karena mungkin dua belah pihak tidak mengerti atau salah satu pihak tidak mengerti tentang esensi dari coach. Bahkan mungkin orang juga risih kali. Mungkin karena juga apakah ada faktor culture nggak sih? Jadi ada. Merasa kalau di coach gitu ditanya-tanya tuh merasa terintimidasi gitu karena biasanya disuruh bukan di coach gitu. Dan ini yang menarik Mas Henry. By definition sebenarnya saya menemukan coach itu kalau di Indonesia kan
lebih ke membina ya. Nah, menariknya gini, ya kita bina. Kalau nggak bisa kita bina, kita Kayak binasakan. binasakan. Sebenarnya urutannya gini, kalau kita out of topic ya teman-teman ya. Iya, iya, iya. Kalau kita ketemu karyawan, ini kan saya belajarnya dari Ken Blanchard, namanya situational leadership. Jadi nggak bisa kita ngelihat suatu tujuan itu tanpa kita ngelihat tim kita. Nah, tim kita itu harus kita lihat mau sama mampu, mau versus mampu. Nah, biasanya yang di coach itu kalau dia yang sudah mampu dan setengah mau, ini bisa di coach. Nah, yang repot kalau yang mau nggak mampu, ini jangan di coach, ini kasih training. Jadi kadang-kadang mau pakai jurus karate ya, tapi nggak bisa gitu. Jadi memang agak panjang menjelaskan, tapi intinya gini, kalau kita lihat ya, ada orang tertentu yang dia itu seneng kalau Mas Henry gayanya, cepetan, seneng kalau tahu main di time zone yang getok-getok gitu kan Mas Henry. Iya, iya, iya. Ada orang yang seneng digetok gitu, jangan di coach itu, udah digetok aja. Ya, atau misalnya saya ketemu gen yang usianya baru mungkin 23, 25 ya, beda 3 tahun sama saya 26 gitu ya. Iya, iya, iya. Yang Iya, percaya. Nah, dia itu ada yang tipenya saya mesti ngapain? Jangan di coach. Apa sih yang membuat kamu itu bekerja di sini? Saya kurang tahu juga ya. Saya mesti enggak selesai Mas. Itu clueless. Itu clueless. Itu kita kasih training, kasih training, dia kompeten nggak? Kedua, dia mau nggak? Kalau dia nggak mau 3 bulan, 6 bulan ya udah, simply terminate. Makanya kita jadi bos itu jadi leader ya. Kemampuan kita untuk memilih orang nggak apa-apa lama. Tapi untuk men-terminate orang, kalau kira-kira udah nggak capable, terminate secepatnya. Karena ini ngetopnya dengan kata toxic. Orang-orang toxic ini jangan dibiarkan lama-lama. Langsung di training, di mentoring. Ya, kalau kira-kira dia mau, kuncinya gini Mas Henry. Kata kuncinya coach itu, kalau dia mau, di coach. Kalau dia mampu, setengah mau, ya di coach. Kalau dia nggak mau, nggak mampu, ya dia ujung-ujungnya nggak mau. Menurut teorinya Ken Blanchard, kalau dia nggak mau, walaupun orangnya pinter, ya udah, pertanyaannya kenapa kalau kamu mampu, kenapa jadi karyawan gitu loh? Mungkin passionnya bukan jadi pengusaha, tapi takut gagal, kan gitu. Mampu jadi pengusaha, tapi takut gagal, namun pengen rutin dapat uang. Kan lucunya gitu Mas Henry. Ya itu emang kalau ngomongnya sekarang enak ya. Kalau ngomongnya sekarang enak emang. Oh iya. Kalau udah masih punya bos itu Mas Henry udah sulit. Karena kalau umpamanya tadi nggak mampu dan belum mampu gitu kan, di training ya lumayan lah dapat SPD penap. Ini uang tambahan tiap bulan lah ya. Dia merasa tidak mampu terus. Ya mengelola human capital memang challenging. Namun terlepas dari cerita Mas Willy, Coach Willy sudah ngapain aja, tapi saya pengen tahu sebenarnya nih, kenapa sih tiba-tiba jadi coach? Jeng. Ya nggak? Kenapa tiba-tiba jadi coach? Dikasih waktu 7 hari 7 malam atau cuman 1 jam ini? Oke. Gua kasih waktu 3 menit untuk menceritakan kenapa Coach Willy jadi coach. Kenapa jadi nama ada coachnya? Tadinya kan nama lo cuman Willy Premadi doang. Ya. Baik. Kalau jawabannya 3 menit, nomor 1 panggilan hidup. Karena itu menemukan the why-nya orang. Kalau guru saya Rene Suhardono, itu Rene Suhardono Kanonio, beliau terkenal dengan bukunya Your Job is Not Your Career. Ya. Saya sudah menemukan lentera jiwa saya, and why I wake up in the morning. Akhirnya saya pikir ketika saya menjadi seorang sales pun totalnya 20 tahun menjadi pengalaman sebagai seorang sales, intinya itu kita kan berbagi, mau sharing. Ya, jadi saya udah menemukan lentera hidup saya, dan dengan menjadi coach, saya menggali, saya help, saya membantu orang menemukan potensi terbaiknya. Akhirnya dia, kalau definisi coach tadi udah gali, dia tahu why-nya, akhirnya dia ternyata saya jadi pengusaha. Kalau masih ingat gak, kamu nggak cocok kerja di air, saya cocoknya jualan bebek misalnya. Ya udah, jualan bebek aja, kenapa? Jadi menurut saya seorang coach, saya menemukan lentera hidup saya dan why saya mau helping people, dan akhirnya menemukan kontribusi saya di dunia. Nanti ketika saya dipanggil sama Yang Maha Kuasa gitu ya, mudah-mudahan masih 100 tahun lagi, masih lama gitu ya, masih dikasih sehat, saya punya jawaban
Why God put me here in this world. Kayaknya dalam banget tuh 3 menit. Karena dikasih waktu 3 menit teman-teman. Terima kasih. Emang 3 menit, jangan lama-lama. Karena why-nya itu harus cepat dapatnya. Ya, why-nya itu. Kalau sampai 20 tahun lo masih cari why, lo cuma punya sisa 10 tahun untuk mengerjakannya kan? Ya, why-nya udah ketemu. Dan terus terang pencarian hidup saya, why-nya itu ketemu sebenarnya tahun 2008. 2008 itu waktu saya training, ya saya nggak bisa sebut lembaganya ya, 5 hari itu sampai nangis-nangis gitu. Ada lagunya zaman dulu tuh masih bukan lagunya Rosa ya, lagunya Backsound. Iwan Fals, Kemesraan bukan? Hah? Kemesraan Iwan Fals, bukan juga? Bukan, kalau itu udah pasti nggak laku terus. Nggak boleh jawab. Ketahuan banget Urdu ya. Masih dipakai lo tuh. Jadi gak enak, kita nggak boleh. Lagunya mungkin zamannya Mas Henry loh. Oke, jadi singkat cerita saya nulis goal setting, why-nya ketahuan. Namun memang profesinya adalah sebenarnya gini teman-teman, profesi kita apapun itu di dunia, baik itu teman-teman, saya posisinya lebih banyak di sales, jadi technical juga pernah. Dan itu sebenarnya bagian dari kita nyantrik ya. Nyantrik itu di bahasa Indonesia kan apa ya? Numpang nyari sesuatu jadi saluran berkah, akhirnya ketemu. Kayak Mas Henry sekarang ternyata jadi seorang podcaster itu nyantriknya dulu kan ketemu saya kerja bareng di satu kantor. Itu nemuin why, akhirnya sekarang ketemu why-nya. Nah, why-nya udah ketemu 2008, ternyata baru ikut sertifikasi coach-nya tuh 2018. Jadi butuh setahun untuk mencari, akhirnya 2018, 2022 sampai sekarang butuh 4 tahun, akhirnya memutuskan ya udah deh jadi pengusaha aja. Jadi totalnya itu ya cukup lama ya nyari why-nya. Tapi nggak apa-apa, itu kan kembali lagi perjalanan setiap orang kan beda-beda. Ya. Kalau perjalanan Coach Willy adalah sekian tahun, ya that's Coach Willy, gitu kan? Ya. Orang lain juga memiliki perjalanan sendiri-sendiri. Nah, kita akan bahas lebih dalam tentang perjalanan yang ini kan perjalanan tadi 3 menit gue kasih kan. Ya. Karena untuk Coach Willy akan kita gali lebih dalam lagi. Bagaimana dia menjalani kewayannya dia tadi. Nanyanya dalam, ini biasanya saya diminta cerita tentang gimana teori kesuksesan. Ini gimana caranya menggali, waduh, bahasanya berat banget ini. Oke, kita akan sambung setelah yang satu ini ya. Oke.